Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah hidup pahlawan dari Tanah Luwu yang bernama Andi Jemma. Kira-kira seperti apakah kisah hidupnya dan seperti apakah perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak kepada teman-teman semua, buat yang belum subscribe, bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada banyak orang. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia kisah hidup Andi Jemma. Selamat mendengarkan. Andi Jemma atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Patiware, lahir pada tanggal 15 Januari 1901. Beliau lahir sebagai anak dari Datuk Luwu saat itu, yakni Andi Kambo Opu Dayang Risomba. Ibunya bernama Andi Engka Opu Cening. Beberapa tahun setelah Andi Jemma dilahirkan, ayahnya meninggal dunia, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayahnya untuk menjalankan tugas kedatuan di kerajaan Luwu pada saat itu. Pada saat itu, Andi Jemma diasuh dan dididik oleh ibunya dengan penuh kesederhanaan dan senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai tatanan dan adat istiadat budaya Luwu. Andi Jemma menempuh pendidikan tidak sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. Beliau hanya tamat di Inlandske School yang setara dengan kelas 5 sekolah dasar. Di sekolah pun, Andi Jemma tidak termasuk dalam kategori murid yang pintar, melainkan biasa-biasa saja. Meski begitu, Andi Jemma juga belajar tentang lontara, yakni ilmu pemerintahan dan adat istiadat yang beliau pelajari dari kalangan cendekiawan Istana Datuk Luwu. Karirnya dalam politik dimulai ketika dia memegang jabatan sebagai Sulewatang Ngapa di tahun 1919. Beliau kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan yang cantik jelita bernama Andi Kasirang. Sayangnya, kisah cinta keduanya tidak berlangsung lama dikarenakan Andi Kasirang menghembuskan napas terakhirnya tepat beberapa menit setelah beliau melahirkan putra pertama mereka yang bernama Andi Makalau. Pada tahun 1920, Andi Jemma menikah lagi dengan seorang gadis cantik hitam manis bernama Intan Daeng Maweru, dan keduanya dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 1923, Andi Jemma dipindahkan ke Palopo dan di sana dia menjabat sebagai Sulewatang Ware. Tampak dalam diri Andi Jemma sebuah sikap kepemimpinan yang luar biasa. Beliau juga dikenal sebagai pejabat yang pro terhadap rakyat kecil. Meskipun saat itu beliau berada di bawah pemerintah Belanda, namun beliau memendam kebencian yang besar kepada pihak Belanda. Beliau juga bersahabat dengan seorang intel yang menyamar sebagai sopir di pemerintahan Belanda yang berasal dari keluarga Tobing. Keduanya sering berdiskusi dan nampak mempunyai kesepahaman yang sama mengenai penjajahan Belanda yang harus disingkirkan. Keduanya pun membentuk sebuah organisasi bernama Peres. Andi Jemma terlihat sangat antusias dalam membentuk organisasi tersebut. Beliau bahkan menggunakan uang kas pemerintah Belanda untuk keperluan organisasi tersebut. Namun sayangnya, suatu hari Andi Jemma ketahuan oleh pihak Belanda. Dikarenakan telah menggunakan uang kas Belanda untuk hal yang tidak benar, maka beliau akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Sulewatang Ware, meskipun beliau telah memegang jabatan tersebut selama 3 tahun lamanya. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi berkelana ke berbagai penjuru daerah. Kegiatan berkelana tersebut berlangsung selama 10 tahun lamanya. Beliau pergi dari satu daerah ke daerah yang lain, bergaul bersama rakyat jelata, makan dan minum bersama, bahkan beliau juga tidur di rumah-rumah mereka. Hal ini kemudian menjadikan sosok Andi Jemma semakin populer di kalangan masyarakat, dikarenakan sifatnya yang merakyat dan sangat peduli pada warga kecil. Setelah 10 tahun mengembara, tibalah saat di mana Andi Jemma kembali ke kancah perpolitikan. Pada tahun 1935, ibunya yang sebelumnya menggantikan ayahnya menjabat sebagai Datuk Luwu berpulang ke rahmatullah. Andi Jemma sebagai putra mahkota yang sah pun seharusnya akan menggantikan posisi ibunya. Namun karena pada waktu itu masih banyak oknum yang ingin menduduki kursi Datuk Luwu, ditambah lagi dengan pihak Belanda yang tidak suka dengan Andi Jemma, membuat jalan Andi Jemma menjadi Datuk Luwu semakin rumit. Setelah beberapa pihak bersih tegang dan bahkan nyaris menimbulkan perang saudara, akhirnya Andi Jemma terpilih sebagai Datuk Luwu berikutnya. Sebagaimana beliau memang adalah putra mahkota yang sah dan juga pilihan rakyat Luwu di kala itu. Tak menunggu waktu lama ketika Andi Jemma naik tahta, pergerakan kebangsaan dan keagamaan semakin berkembang pesat di Tanah Luwu.
Organisasi Sarekat Islam pimpinan Opu Deng Risa Aju pun yang sebelumnya kesulitan mengembangkan organisasinya akhirnya bisa berkembang lagi berkat terpilihnya Andi Jemma sebagai Datuk Luwu. Hal yang sama juga dialami oleh organisasi Muhammadiyah dan Hizbul Wathaniyah. Memang kebijakan Andi Jemma yang terlalu memberikan kebebasan kepada organisasi-organisasi tersebut sedikit bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pemangku adat Tanah Luwu. Meski begitu, Andi Jemma tidak memperdulikan hal tersebut. Pada tahun 1941, meletuslah Perang Pasifik yang membuat Jepang berhasil menduduki wilayah Kendari. Hal ini membuat pihak Belanda menjadi kalang kabut dan berniat untuk menangkap semua kaum pergerakan yang ada di Tanah Luwu. Sayangnya para kaum pergerakan tersebut telah terlebih dahulu berangkat dan bersembunyi di Makassar. Mereka bersembunyi sambil menunggu Jepang datang dan mereka akan bersama-sama mengalahkan Belanda. Meski begitu, Andi Jemma adalah orang yang paham betul soal perpolitikan. Beliau telah jauh-jauh hari mencium kelicikan Jepang yang datang bukan untuk membantu Indonesia, melainkan untuk mengambil alih Indonesia dari jajahan Belanda. Hal ini kemudian menjadikan Andi Jemma merasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Jepang. Sementara itu, menjelang berakhirnya Perang Asia Timur Raya, pemangku adat dari Kerajaan Luwu telah mengirim utusan ke Watampone untuk meminang Andi dari Padang. Seorang gadis bangsawan anak dari Raja Bone, Andi Mapayuki, yang baru berusia 16 tahun untuk dinikahkan dengan Andi Jemma yang saat itu telah berusia 45 tahun. Pinangan tersebut diterima dengan senang hati, dan pesta pernikahan keduanya pun digelar di Bua. Baru saja beberapa saat setelah pergelaran pesta tersebut selesai, sebuah pesawat Jepang pun langsung lewat sambil menyebarkan pamflet yang berisi pengumuman bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, seorang intel Jepang yang bernama Sakata membocorkan informasi kepada pemuda Palopo bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus kemarin. Andi Jemma kemudian mengutus putranya beserta sekretarisnya untuk berangkat ke Makassar untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Di Makassar, keduanya menemui Dr. Ratulangi yang membenarkan hal tersebut. Pada bulan September tahun 1945, Andi Jemma mengusulkan kepada mertuanya yang juga Raja Bone agar mengadakan pertemuan raja-raja di kota Watampone. Hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa Datuk Luwu, Raja Bone, dan Datuk Suppa menegaskan diri berada di bawah naungan Republik Indonesia. Meski demikian, beberapa raja-raja yang lain nampak masih ada yang menolak dan ada pula yang ragu-ragu menerima hal tersebut. Andi Jemma kemudian kembali ke Tanah Luwu dan menjelaskan hasil dari rapat tersebut. Beberapa pemangku adat ada yang menolak dan mengundurkan diri dari jabatannya, namun Andi Jemma langsung menggantikan posisinya dengan orang-orang pilihan yang pro terhadap Indonesia. Alhasil, dilaksanakanlah berbagai macam rapat terbuka seusai Andi Jemma mendeklarasikan bahwa Kedatuan Luwu adalah bagian dari Republik Indonesia. Awalnya tentara NICA Belanda lumayan pro terhadap Indonesia. Namun sayang, setelah pimpinan NICA diganti, seketika NICA memerintahkan kepada seluruh rakyat Sulawesi Selatan agar mengikuti perintah dari NICA. Tentu hal ini ditolak oleh banyak pihak. Australia juga ikut menyuruh Andi Jemma agar menurunkan bendera Indonesia yang berkibar di depan istana Datuk Luwu dan menggantikannya dengan bendera Belanda. Namun hal ini ditolak oleh Andi Jemma. Hal ini terlihat setelah 3 orang tentara Australia yang datang langsung ke istana Datuk Luwu dan mendesak untuk menurunkan bendera merah putih tersebut. Dengan tegas Andi Jemma menjawab, "Kalau bendera Belanda itu dikibarkan, pasti saya dibunuh oleh rakyatku. Jika bendera merah putih itu saya turunkan, saya pun juga pasti akan dibunuh juga. Daripada saya dibunuh oleh rakyatku sendiri, lebih baik tuan-tuan yang membunuh saya." Mendengar penolakan pihak Kedatuan Luwu tersebut, pihak NICA kemudian menggelar patroli dan mulai merampas senjata-senjata milik pemuda di Tanah Luwu. Pihak Kedatuan Luwu tidak tinggal diam, mereka kemudian mengadakan rapat rahasia di daerah Surutanga, guna membentuk Dewan Pertahanan Rakyat yang komando pertempurannya dipimpin oleh Muhammad Yusuf Arif. Dengan wakilnya adalah Andi Tendriajeng dan juga Muhammad Landau. Pada tanggal 21 Januari tahun 1946, terjadilah insiden di daerah Bua yang kemudian kita kenal dengan istilah Bua Affair. Patroli Belanda menguturi Masjid Bua dengan sisa-sisa makanan kaleng, menginjak dan merobek Al-Quran, dan bahkan memukul pengurus masjid dengan gagang senapan. Hal ini membuat wakil komando pertempuran Andi Tendriajeng naik pitam. Hal ini juga menimbulkan rasa tidak nyaman di kalangan rakyat Palopo, yang kemudian berakibat pada terjadinya perkelahian antara rakyat Palopo dengan pihak Belanda. Perkelahian ini kemudian meluas ke seluruh penjuru Tanah Luwu. Aksi bentrok ini kemudian melahirkan organisasi pertahanan yang mempersenjatai diri mereka dengan bambu runcing dan berbagai macam senjata lainnya. Dilancarkan pula sebuah ultimatum selama 2 kali 24 jam, namun hal tersebut tidak digubris oleh pihak Belanda.
Dalam 2 kali 24 jam itu sendiri, para pejuang telah datang dari berbagai daerah di Indonesia dan mulai membanjiri kota Palopo. Subuh hari pada tanggal 23 Januari 1946, terjadilah pertempuran besar-besaran antara pihak Belanda dengan kelompok bersenjata dan rakyat di kota Palopo. Pertempuran yang sangat epik dan heroik, pertempuran yang kemudian mengubah sejarah dunia. Suara tembakan tanpa henti terus terdengar di kota Palopo. Pasukan NICA Belanda kemudian berhasil terkepung dalam tangsi mereka, yang kemudian menjadi momentum bagi pemuda-pemuda Palopo dan para pejuang untuk membasmi para pengkhianat dan kaki tangan NICA Belanda. Pada hari itu, pihak pejuang di Palopo berhasil memenangkan pertempuran. Namun, hal tersebut hanya berlangsung selama 30 jam, karena setelahnya, pihak NICA Belanda mendapatkan bala bantuan yang kemudian membuat pihak pejuang Palopo bertempur mati-matian sampai titik darah penghabisan. Dalam pertempuran yang juga berlangsung di dekat Kolaka, Andi Jema bersama para pejabat pemerintah Luwu lainnya bersembunyi di benteng alam. Namun naas, mereka berhasil ketahuan dan disergap oleh pihak Belanda yang berhasil mengancam seorang tentara untuk mengantarkan mereka ke tempat persembunyiannya Andi Jema tersebut. Andi Jema kemudian ditawan dan dibawa ke Palopo untuk kemudian ditahan dan diadili secara adat di Watampone. Dan beliau mendapatkan hukuman vonis 25 tahun. Andi Jema kemudian diasingkan ke Selayar lalu kemudian ke Ternate bersama dengan para pengikutnya yang diasingkan ke tempat yang berbeda-beda. Namun hal ini tak berlangsung lama karena pada tahun 1949 Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Dan hal ini membuat Belanda harus mau membebaskan semua tahanan perang termasuk Andi Jema dan para pengikutnya. Pada 1 Maret 1950, Andi Jema mendapatkan sambutan meriah oleh masyarakat Palopo usai kembali dari pengasingan dan beliau langsung menduduki jabatannya sebagai kepala daerah Swapraja Luwu. Sayangnya, tak lama kemudian terjadilah konflik internal antara kelompok gerilya dengan kelompok TNI dan KNIL. Konflik ini sangat banyak memakan korban. Andi Jema sendiri menghadapi dilema yang sangat mendalam karena kedua kelompok adalah sangat berjasa baginya. Andi Jema berusaha untuk mendamaikan keduanya dan akhirnya di tahun 1951, para gerilya tersebut akan resmi dilantik sebagai anggota baru TNI sebagai bentuk perdamaian. Namun belum juga dilantik, para gerilya tersebut kemudian kabur dan alhasil terjadilah pertempuran di penjuru Sulawesi Selatan hingga tahun 1953. Kelompok gerilya tersebut kemudian meresmikan diri sebagai divisi Darul Islam Jawa Barat. Ketika dilaksanakan demokratis sering, pemerintah Swapraja, Andi Jema dengan segala pengertian dan kerelaannya melepaskan diri dari jabatannya dan hanya menjadi seorang kepala daerah biasa saja. Beliau juga tidak meminta sesuatu keistimewaan atas perjuangannya yang penuh dengan penderitaan itu. Beliau tetap bangga karena telah melihat rakyatnya merdeka. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Februari 1965, beliau menghembuskan napas terakhirnya dan dimakamkan dengan upacara militer, adat dan keagamaan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar. Dan teman-teman, demikianlah tadi kisah heroik perjuangan Andi Jema semasa hidupnya. Pesan moral apa yang dapat kalian ambil dari kisah ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe juga channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.